شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة sedangkan mereka bersaksi bahwa diri mereka kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka dan di dalam neraka mereka kekal. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun. Harum memikat si bunga melati, dipetik sekuntum di dalam taman. Drummer terhebat pastilah Pak Basuki, suka tersenyum, sangatlah cekatan. Yang terakhir Budiana yang selalu monitor. Jadi sebelum diresmikan tuh beberapa hari yang lalu dimonitor Pak, ada kabel yang belum rapi, Sungguh indah si burung gelatik, hinggap sebentar di bunga angsana. Sungguh ramah, sangatlah baik, baik hatinya namanya Budiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada konsultannya, ada para donatur, ada dua yang masih ketinggalan, yang juga mau berkontribusi. Jadi pengecatan semua ini diberikan oleh Propan Cat. Coba di situ Pak. Sedangkan lighting, kemudian air condition oleh Panasonic, oleh Pak Rahmat Global. Jadi saya kira fair semua disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah berkembang bunga setaman, daun selasih hijau warnanya. Selamat datang kepada tamu undangan. Terima kasih atas kehadiran. Hadir bersama kita di pagi hari yang berbahagia ini Bapak Ketua Dewan Penasihat Pak Basuki Hadi Mulyono. Selamat datang Pak. Juga Pak Wali Kota Pak Tri Adianto, selamat datang. Bapak Direktur PT Pembangunan Perumahan Pak Novel Arsyad. Juga kepada Ibu Diana Bu Amin. Saya kalau menyapa perempuan kalau nggak berpantun kurang sah gitu. Belum. Sungguh indah si kain batik. Corak batiknya bunga melati. Orangnya ramah, berhati baik. Itulah dia Budiana Kusumastuti. Terima kasih juga kepada Bapak Ari dari Rahmat Gobel. Kemudian yang mewakili dari PT Propan. Kalau tidak ada cat juga tidak ada lampu, masjid ini gelap. Alhamdulillah juga kepada para donatur, para alim ulama, para tokoh, juga kepada Dewan Pembina Yayasan Baitul Jihad, Bapak Ahmad Raya, kepada Dewan Pengawas Masjid Baitul Jihad, ada Pak Ghazali. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, kalau kita melihat masjid yang megah ini, saya hanya bisa berucap Masya Allah Pak. Karena masjid ini adalah merupakan impian kita semua dari sejak berdirinya sholat jamaah pertama kali di sini yang hanya beratapkan terpal Pak, yang kita namai dengan tenda biru. Itu di akhir tahun 90-an. Kemudian dalam perjalanannya Pak Wali, kami melihat setiap pagi di area sini banyak sekali anak-anak usia sekolah yang dari luar komplek kita ini, mereka bekerja sebagai pemulung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati dan sama-sama saya hormati Pak Basuki,
dan seluruh jajaran pimpinan di kementerian, ya, dari berbagai kementerian. Kemudian Pak Tri, Pak Wali Kota, juga saya hormati, saya banggakan, dan seluruh jajaran pimpinan, kemudian yayasan, DKM, jamaah, dan para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Saya ingin berpantun dulu ya, karena tadi sudah diawali oleh Pak Dr. Fahroz. Mau jalan-jalan ke kota Madrid, jauh sekali di sana. Uang tidak cukup, hanya sampai di Garut. Kalau kita ada di masjid, jangan cemberut. Ada satu lagi. Kolam ikan milik Pak Haji Majid. Airnya tenang, lahannya lega. Kalau kita ada di masjid, hati harus tenang dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Bas dan Pak Tri, kami ini termasuk para panitia, semula berencana ingin menghadirkan Ustadz Abdul Somad untuk mengisi acara kita ini. Terakhir kemudian berusaha dan memohon kepada Ustadz Adi Hidayat. Ternyata semuanya tidak berhasil. Akhirnya jatuh ke Ustadz lokal. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi saya bersedia, ini karena niatnya sebagai wujud syukur saja. Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masjid megah yang kita dambakan sejak lama akhirnya terwujud. Dulu saya masih ingat betul, pernah meletakkan batu pertama, itu tidak jadi. Tidak jadi. Waktu itu ketua panitianya Pak Abul, saya masih ingat betul. Itu karena berbagai hal. Artinya Allah belum mentakdirkan. Ternyata tiba-tiba tahun lalu dengan mudah dan cepat begitu. Pak Bas kemudian hadir, kemudian memukul tembok dan jadi selama 7 bulan. Ini tentu adalah sebuah kekuatan, ya, sebuah petunjuk, sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang baik yang ingin mendukung untuk mendirikan masjid ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan dan Kepengurusan Masjid Baitul Jihad, yang kami hormati segenap susunan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Jihad, dan tidak lupa yang kami hormati ibu-ibu dan pengurus MTI, para sesepuh, tokoh masyarakat di lingkungan Kemang Pratama, serta jamaah Masjid Baitul Jihad. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, kami diberikan kesempatan untuk melaporkan adanya pembangunan masjid di lingkungan Kemang Pratama. Yang pertama, kami akan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua donatur yang telah mendonasikan harta serta kekayaannya untuk nanti bisa dinikmati di surga dengan menyumbang dan mendonasikan untuk masjid kita tercinta. Dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Alhamdulillah itu aja. Ya. Ke depan saya harapkan masjid ini bisa tetap dikelola, dipelihara, dan tentunya untuk kemakmuran masyarakat semuanya di sini. Peresmian masjid ini, Pak? Ya, tentu ini menjadi salah satu aset buat pemerintah Kota Bekasi, memiliki masjid yang sangat representatif, sangat nyaman, dan tentu ini dalam rangka untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, membangun Kota Bekasi yang keren. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan warga masyarakat dengan menggunakan dana-dana
yang kemudian mampu membangun dan merefleksikan masjid yang sangat luar biasa, saya kira menjadi apresiasi dari pemerintah Kota Bekasi. Penjelasannya terkait berdirinya dan peresmiannya Masjid Baitul Jihad di Kemang Utama. Itu seperti apa sih Pak? Siap. Jadi begini Mas, kalau pendirian itu yang mendirikan banyak orang Mas ini. Banyak donatur, banyak rekanan, banyak instansi, banyak pribadi. Dan alhamdulillah Mas, ini nyumbang itu ada yang nyumbang 2M 160 juta satu orang Pak. Ada yang 1M satu orang. Ada yang 1,3 satu orang. Dan alhamdulillah semuanya itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah banyak jemaah, banyak orang-orang Islam yang di luar sana yang nyumbang untuk masjid kita. Alhamdulillah masjid kita ini didesain oleh arsitek terkenal, yaitu Pak Ridwan Kamil yang ngurasi. Dan alhamdulillah jadi seperti ini dengan luas tanah tapak yang dibangun itu 2.406 meter persegi. Untuk luas masjid yang bisa dipakai itu kurang lebih 2.100 meter persegi, terdiri dari 2 lantai. Dan alhamdulillah lagi kapasitas masjid kita tercinta ini dengan AC yang sangat sejuk itu kurang lebih 1.500 jam. Dan kita terbuka untuk siapa saja untuk berjamaah di Masjid Baitul Jihad dan mengaji bareng dan segala macam. Alhamdulillah masjid kita ini sudah berdiri, sudah diresmikan, dan mari kita makmurkan bersama. Waktunya berapa bulan? Waktu ini sangat singkat Mas, jadi waktu ini kurang lebih 7 bulan. 7 bulan itu demolis, ini tadi aula diratakan itu kurang lebih 1,5 bulan. Jadi praktis masjid kita ini dibangun dengan waktu 5,5 bulan. Luar biasa ini Pak, 160 hari aja selesai. Luar biasa, ini dukungan doa semua pihak, dukungan dana semua pihak, dan pemikiran semua pihak. Selain aktivitas keagamaan di masjid ini, apakah aktivitas sosial lainnya yang diselenggarakan oleh masjid? Kalau nantinya kegiatan sosial apapun, yang penting itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi monggo misalkan buat kajian, mau buat apa istilahnya Pak, kajian-kajian keilmuan, misalkan buat apa itu istilahnya Pak, pengajian yang sifatnya rutin maupun yang temporer, kami terbuka. Sendiri di pendidikan buat warga Muhammadiyah. Oh, kalau pendidikan kita kebetulan ada Yayasan Baitul Jihad. Untuk pendidikan itu ada Mas. Jadi mulai dari TK, SD sampai SMA. Itu khusus itu malah gratis Mas itu free, nggak dipungut biaya sebesar pun itu. Itu wujud dari masyarakat Kemang Pratama untuk membantu tetangga, membantu para duafa di sekitar Kemang Pratama, dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Mas. Jadi supaya yang tadinya mulung mungkin bisa dia bersekolah, nanti bersekolah dia berpendidikan dan bisa bekerja, jadi tidak mulung lagi, memutus mata rantai kemiskinan gitu. Selain itu kalau untuk misalnya contoh musafir yang ingin silakan Pak, di sini itu kalau untuk musafir, kalau bulan puasa itu kita siapin kurang lebih hampir 1.000 porsi untuk buka bersama. Terus ini masjid lumayan kita desain untuk memang ada misalkan musafir datang Pak, itu kita kamar mandinya udah kita buat semewah mungkin sehingga orang bisa dari mana mandi baru sholat. Dan juga kita ada ruang itikaf yang ada tempat tidurnya, jadi bisa misalkan musafir mau istirahat segala macam, tetapi dengan prosedur yang baik karena keamanan ini perlu kita jaga. Jangan sampai nanti ada orang yang berkedok musafir ternyata tidak berbuat yang enggak gitu Pak. belum nih